Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali dengan saya Bapak Fakih. Pada kali ini kita akan mengajak semuanya ya. Ini kita akan membahas tentang sifat malu. Sifat malu ini include atau merupakan bagian dari bab kedua di semester kedua kelas ke-9. Silakan dicari referensi tentang sikap malu. Baik, kita akan bahas materi kita tentang sifat malu ini. Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Malu secara bahasa berasal kata al-haya'u yang artinya at-taubah wal hinsyah, penuh taubat dan penuh santun. Secara istilah syar'i, al-haya'u artinya sifat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba sehingga membuatnya menjauhi keburukan dan kehinaan serta menghasungnya untuk melakukan perbuatan yang bagus. Malu pada dasarnya adalah sifat terpuji dalam Islam, karena dengan memiliki sifat malu maka seseorang akan terhindar dari perbuatan tercela. Namun ada kalanya sifat malu itu tercela. Nah, malu adalah bagian dari iman. Artinya tidak sempurna iman seseorang kecuali yang memiliki sifat malu, sebagaimana dalam hadis An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una baban adnaha imatatul ad'ani tariqi wa arfa'uha qawlu la ilaha illallah wal haya'u syu'batun minal iman, rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Ibnu Majah pada juz 1 halaman 22. Rasulullah SAW juga memutlakkan sifat malu dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6117 dan rawahu Muslim, Imam Muslim nomor 37. Para umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah mengenal dan menyadari bahwa sifat malu itu baik dan merupakan ajaran semua para nabi terdahulu. Nabi SAW bersabda, "An Abi Mas'udin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adarakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fassa' ma syi'ta." Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Mas'ud, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara apa-apa yang didapati orang-orang dari perkataan para nabi dahulu ialah, apabila kamu sudah tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Imam Bukhari juz 7 halaman 100. Dan sifat malu ini juga sifatnya orang-orang soleh loh. Nabi SAW pernah memuji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karena beliau dikenal dengan sifat pemalunya, sampai-sampai malaikat pun malu kepada beliau. Dengan demikian sudah jelas bahwa sifat malu ini adalah hal yang semestinya dimiliki dan dijaga oleh setiap muslim. Malu bisa menjadi tercela jika ia menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu agama atau melakukan sesuatu yang benar. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak malu membahas hal yang sifatnya privasi dalam rangka mengajarkan dan mendapatkan ilmu. Demikianlah seseorang tidak boleh malu dalam melakukan yang hak, yang benar, dalam menjauhi kesalahan ataupun dosa. Malu ketika akan atau benar atau malu untuk menjauhi kesalahan dosa pada hakikat itu bukanlah malu dalam pandangan syariat, bahkan adalah sifat lemah pengecut.
Lalu apa keutamaan sifat malu kalau kita ini rasa malu? Dari rasa malu, jikalau kita memiliki rasa malu, di antaranya satu, hakikatnya tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Malu pemiliknya agar menghias diri dengan yang mulia dan menjauhkan dari sifat-sifat. Dua, malu adalah cabang keimanan, al-haya'u minal iman. Tiga, Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang punya rasa malu. Rasa malu atau malu adalah akhlak para malaikat. Lima, malu adalah akhlak Islam. Lalu yang berikutnya, malu mencegah dari perbuatan maksiat. Yang ketujuh, malu senantiasa seiring dengan iman. Bila salah satunya tercabut, hilanglah yang lainnya. Lalu yang ke-8, malu akan mengantarkan seseorang ke surga. Yang ke-9, contohnya cari sendiri. Demikian, semoga ada manfaatnya ya bincang-bincang kita tentang rasa atau sifat malu ini. Kita semoga bisa bersua dengan sesi-sesi berikutnya. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Semoga semuanya sehat selalu, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.